pagi, Pak Gunadi. Pagi Gus, pagi. Apa kabar? Baik-baik. Di akhir tahun ini, akhir tahun 2022 ini kita sedikit akan bahas. Kalau kemarin kita mungkin bahas mengenai apa itu pajak. Sekarang kita bahas aplikasi daripada pajak itu sendiri. Oke. Jadi biar teman-teman bisa tahu sejauh mana pajak itu bisa memprediksi atau menghitung pola nasib seseorang. Ya, Pak Gunadi. Jadi, oke, sekarang kita mau bahas siapa ya? Bahas siapa aja sih boleh, Gus. Ya, oke. Sekarang kita bahas Raffi Ahmad. Saya ingin bahas Raffi Ahmad. Raffi Ahmad ini kalau kita lihat dia public figure, selebritis, dia kaya raya. Nah, sekarang kita ingin tahu nih bagaimana dia ini bisa jadi kaya raya, terutama setelah menikah ya. Jadi mungkin Pak Gunadi bisa, ya mungkin Pak Gunadi bisa analisa. Oke, kalau kita mau bahas Raffi Ahmad, jadi sekalian kita bahas sama istrinya ya. Ya. Oke, Gus. Ayo kita bahas sebentar, kita cari tanggal lahir Raffi Ahmad sama istrinya ya. Oke, nah ini dia, Gus. Raffi Ahmad itu lahirnya 17 Februari tahun 87. Kemudian siapa istrinya? Nagita Slavia. Nagita 17 Februari tahun 88. Jadi selisih umur mereka 1 tahun. Ya kan? Nah, ini lahirnya Raffi Ahmad, gendernya male, ini adalah Nagita, gendernya female. Nah, kita bahas satu persatu dulu gitu loh. Terus, kalau kita ngelihat sekarang ini si Raffi Ahmad, dia duduk di atas uang. Makanya kita udah ngomong, wah pantesan. Sejak dia kawin, dia tambah raya. Tahunya dari mana, Pak Gunadi? Biar teman-teman tahu. Kalau ngomong itu tahu, semestinya itu kan rahasia perusahaan saya menganalisa. Itu juga teman-teman mesti belajar dasar teorinya. Jadi kalau ngomong dasar teorinya Pak Aceh ini, satu mesti tahu 10 batang langit, 12 Leo, 5 unsur. Wah, itu agak sedikit ribet gitu loh. Nah, tapi kalau kita langsung mau cepat aja, ya kita ngomong, oh si Raffi Ahmad ini istrinya. Dia ngomong, oh dia adalah orang logam, orang api duduk di logam. Logam itu adalah duit dan logam itu adalah istri. Jadi kita ngomong bahwa Raffi Ahmad ini duduk di duit dan duduk di istri. Semakin sesudah dia kawin, tambah kekayaannya akan tambah berlipat-lipat ganda. Langsung gitu loh Gus. Kemudian kita ngelihat lagi. Semestinya kalau kita ngomong nih secara perhitungan saya Gus. Ya kan? Nah, jadi oke, sebentar. Dari Raffi Ahmad ini kita lihat lagi nih gitu loh. Wah, ternyata dari chartnya dia dengan kita mengabaikan jam lahir ya. Kita kan nggak tahu jam lahirnya. Dengan kita mengabaikan jam lahir, ini kelihatan banget Raffi Ahmad ini dominannya di api. Nah, warna merahnya itu merah dilambangkan dengan api. Nah, orang yang api itu pasti penuh semangat, orang-orang entertainment, orang-orang pokoknya yang berbau semangat, cinta, kreativitas. Nah, si Raffi ini gitu loh, apinya dominan banget. Jadi kalau kita lihat aja di sini dari persentasenya belum termasuk jam lahir, ini 55% api di dalam hidupnya. Dominan banget. Tapi yang hati-hati, harus dihati-hatikan, ini adalah kalau ngomong penyakit jantungnya, Gus. Ya, terlalu berlebih gitu ya. Karena kan kalau kita ngomong astrologi ini, kita menganut prinsip balancing. Kita menganut prinsip balancing ada yin yang. Yang mana terlalu berlebih berarti akan berbahaya di organ tubuh. Nah, Raffi ini hati-hati kalau kita ngomong ini adalah masalah jantung. Ya. Oke. Kalau ngomong kaya, dia duduk di duit. Dia udah ngomong kaya, betul kan?
Kemudian kekuatannya lagi Raffi Ahmad ini, wah friend-nya banyak banget. Lihat, friend-nya 52% juga. Gila kan? Ya. Betul kan? Gitu loh. Ya, Dia jadi nggak supportnya banyak ya, support dia. Networking-nya begitu luar biasa. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi, kenapa dia kaya? Kita ngeliat perjalanan waktu. Jadi kita ngomong bahwa Raffi Ahmad ini adalah api kuat, di mana dia perlu tanah dan logam. Semakin dia ketemu elemen tanah dan logam di dalam perjalanan hidup ini, makanya tubuhnya menjadi balance. Tubuhnya menjadi balance gitu loh. Ya apapun juga terjadi. Nah kalau kita ngelihat ini, dari kecil tubuhnya menjadi balance. Walaupun secara perhitungan dia tulang miskin, secara perhitungan kan matematik gitu Gus. Saya ngomong ini tulang miskin, tapi gitu loh, terjadi balancing dan dia kerja di bagian entertainment. Sampai tahun 22, sampai tahun 2032, jadi sampai umur 45, ini gila gitu loh. Kekayanya akan meningkat terus. Baru nanti sesudah umur 45 akan mulai turun. Akan mulai turun, di sininya yang bagus, yang di atasnya jelek. 50-50. Tapi dengan kekayaan yang dia punya sekarang ini, ya dengan taruh di bank, makan bunga passive income aja udah kaya raya kan Gus. Ya. Udah kaya raya. Nah ini kita bisa lihat Pak itu gitu. Kalau ternyata nanti ada yang salah, bagaimana ngebetulinya? Nah itulah fungsi daripada Pak atau astrologi ini. Inilah fungsi daripada apa dan astrologi ini. Kapan tahun-tahun yang berbahaya buat Raffi? Misalnya kalau kita lihat di sini, tahun 2020 ini adalah tahun yang berbahaya buat Raffi. Akan terjadi selingkuh, akan terjadi apa. Kemudian juga tahun-tahun berbahaya buat Raffi ini ya nanti gitu loh. Di umur 45 ini juga akan banyak terjadi pihak ketiga. Nah, ada tahun-tahunnya. Nah, kita nggak buka di sini tapi tahun berapa aja. Kecuali kita membahas full tentang Raffi tahun berapa, apa yang terjadi dan segala macam. Tapi kalau kita bisa membahas itu sebaiknya kita tahu jam lahirnya Gus. Jadi kenapa? Karena kita tidak tahu jam lahir ini bisa aja terjadi kesalahan. Jam lahir ini akan bisa mementahkan gitu loh. Apa yang kita perhitungkan. Kemudian lagi rumah. Rumah juga bisa mengangkat. Energi rumah bisa mengangkat perhitungan ini, juga bisa mementahkan kemudian teman-teman sekelilingnya. Nah, itu yang terjadi. Ya kan? Nah, kalau kita bahas nih, kalau kita sudah bahas Raffi, kita juga bahas Nagita. Nah, kita lihat nih. Oh, Nagita ini adalah kita ngomong orang air gitu loh. Nagita ini adalah orang yang air yang lahir di musim dingin. Yang lahir di musim semi. Nah, kalau kita ngelihat lagi, air yang lahir di musim semi ini, gitu loh. Air yang lahir di musim semi ini, dia perlu apa? Logam dan air. Nah, kita lihat nih, si Nagita dari kecil sudah kaya raya. Balance. Kita ngomong. Pada saat tubuhnya menjadi balance, saya bilang the golden time lagi jalan. The golden time-nya lagi jalan. Oh, udah gitu loh. Tapi kalau kita ngelihat lebih dalam lagi, apakah benar-benar antara si Nagita dengan Raffi ini cocok enggak? Kenapa mereka bisa menjadi suami istri? Nah, kan gitu, Gus. Ya kan? Nah, itu yang kita bisa ngelihat bahwa semestinya secara pola energi Raffi dan Nagita ini cocok. Secara pola energi mereka cocok nih di sini ya. Tapi secara perhitungan sio segala macamnya, secara perhitungan elemen, Raffi capek ketemu Nagita. Nagita jadi orangnya sangat controller juga. Nagita akan sangat controller terhadap Raffi. Nah, kira-kira sekelumit gitu loh kehidupan mereka berdua. Sarannya saya kita ngelihat nanti di anaknya. Nah, kalau di anaknya gitu loh, karena baik Raffi maupun Nagita ini sudah terindikasi gitu, sudah terindikasi secara perhitungan itu akan ada perebutan harta, bisa terjadi di dia atau bisa terjadi di anak-anaknya.
Nah, karena Raffi yang mandang kita nih kaya raya, ya berarti dia mesti lihat waktu membagi warisan dengan anaknya. Apakah harus dibagi dari awal atau nanti sesudah tunggu tua atau apa? Nah, di sini gitu loh. Saya mau ngelihat dari tanggal lahir anaknya sampai seberapa bagus. Apakah anaknya ini beberapa saudara? Apakah akan terjadi keributan atau warisan dan segala macam? Wah, banyak sekali yang bisa banyak sekali yang bisa dilihat daripada astrologi ini, Gus, gitu loh. Karena kenapa, gitu loh. Secara perhitungan astrologi ini kan banyak yang nggak mau tahu, banyak yang kayaknya menganggap jadi mistik dan segala macam ya, guys loh. Padahal dari sisi dari tanggal lahir ini kita bisa menghitung apa? 12 sektor kehidupannya kita. Kita bisa tahu gitu loh. Kita bisa tahu nih siapakah kita, bagaimana mental kita, bagaimana kesehatan kita. Apakah karir kita jadi bagus, kekayaan kita oke, propertinya oke. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua, dengan saudara, dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, dengan teman-teman. Ya kan, oke, saya lupa bagaimana tentang perjalanannya kita. Apakah kita perlu merantau dari tanah kelahiran, perginya kemana? Nah, disitulah fungsi dari astrologi. Jadi kalau dulu waktu kecil kita dengar dongeng gitu loh, kamu pergi ya sampai ketemu pohon pisang yang bertanduk, nah kamu stop. Kamu stop, disitulah kamu akan jaya, kan begitu suka. Nah, kita astrologi kita bisa menghitung. Kita mesti pergi kemana, kita mesti merantau kemana, kita mesti berbisnis kemana. Bagaimana 12 sektor kehidupan kita. Nah, 12 sektor kehidupan kita inilah yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau kita mengerti, kita belajar untuk mengantisipasi dan memitigasi, kita mengharapkan kita menjadi selaras dengan alam dan kita hidup dengan baik. Tidak gonjang-ganjing, santai, selaras, kaya raya, sukses. Nah, ini fungsi daripada astrologi. Kan? Makanya seperti kayak janji Tuhan, health, wealth, and harmony itu adalah hak kita. Tapi masalahnya, hak itu harus kita cari, bukan terima, bukan given seperti itu kan gitu. Ya. Jadi biasa-biasa saja gitu loh. Jadi kita yang harus mengusahakan apa yang akan tentang hidupnya kita. Nah, kira-kira itu sekelumit tentang astrologi gitu loh, Gus. Jadi kita kan coba banyak lagi gitu loh, contoh-contoh yang menunjukkan betapa powerfulnya astrologi ini. Oke? Ya, terima kasih Pak Gunadi sudah diberi analisa walaupun sekilas, dan ini saya yakin kalau dibedah lagi lebih kita bisa tahu lebih dalam lagi. Tapi oke lah, buat pemirsa biar sekedar tahu bahwa dengan Pak C itu kita bisa menganalisa karakter seseorang, pola nasib apa perjalanan hidup seseorang gitu. Ya, semoga teman-teman dengan melihat ini bisa tertarik, dan teman-teman kalau mau belajar bisa nanti kita akan membuat kelas Pak C yang basic 1. Silakan hubungi di kelas unik. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Gunadi. Oke, terima kasih Gus.